Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Felix Sadana kelas 82 akan menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahukah Anda apakah tujuan utama kedatangan bangsa Portugis? Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia memiliki tujuan utama untuk mendapatkan rempah-rempah. Di sisi lain, penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis juga bertujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Seseorang misionarisnya bernama Franciscus Xaverius memperkenalkan agama Katolik kepada rakyat Maluku. Di budaya bangsa Portugis memperkenalkan nilai budayanya. Berikut para penjajah yang dikirim bangsa Portugis untuk melakukan penjajahan samudra. Pertama, Bartolomeus Dias. Raja Portugis mengutus Bartolomeus Dias untuk melakukan perjalanan ke Afrika Barat pada bulan Agustus 1487. Vasco da Gama. Raja Portugis Manuel I mengutus Vasco da Gama pada tanggal 8 Juli 1497. Alfonso de Albuquerque. Portugis di bawah pimpinan Alfonso da Albuquerque berhasil merebut dan menguasai Malaka pada tahun 1511. B. Kedatangan bangsa Spanyol. Penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Spanyol dipimpin oleh para penjajah sebagai berikut. 1. Christopher Columbia. Salah satu pendorong Christopher Columbia mencapai Hindia Timur melalui jalur barat Eropa, yaitu teori heliosentris. Pada tahun 1492, Columbus memulai perjalanannya melalui Samudra Atlantik dengan dukungan Ratu Isabella. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria Nina Pita, Columbus berlayar mencari rempah-rempah di dunia timur. Kedua, Ferdinand Magelhanes. Bangsa Spanyol terus melakukan upaya untuk mendapatkan rempah-rempah dari dunia timur. Raja Spanyol Charles V menugaskan kepada pelaut Ferdinand Magelhanes untuk berlayar mengikuti jejak yang telah dirintis oleh Columbus, yaitu melalui ujung benua Amerika bagian selatan. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa barat yang paling lama menjajah Indonesia yaitu Belanda. Hampir 350 tahun Belanda mengeksploitasi Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Berikut beberapa pelaut Belanda yang terkenal dalam penjajahan. Barents mencari daerah timur Asia melalui jalur utara. Pada tahun 1594, perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku. Sesampai di kutub utara, ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali ke Belanda, akan tetapi ia meninggal dalam perjalanan. Kedua, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser.
Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman bersama Pieter de Keyser dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam. Pemimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Namun kekurangannya pengalaman perjalanan yang ia tempuh memakan waktu 14 bulan. Cornelis bersama rombongan sampai ke Indonesia dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Ketiga, Jacob van Eyck dan Van Werwijk. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Van Eyck dan Van Werwijk yang berhasil mendarat di Banten tahun 1598. Mereka diterima dengan baik karena Banten baru saja mengalami banyak kerugian akibat perbuatan orang-orang Portugis. Menanggapi hal tersebut, kerajaan Belanda membentuk perkumpulan pedagang Belanda yang beroperasi di Indonesia dengan tujuan untuk menyatukan perdagangan Belanda yang beroperasi di kawasan Nusantara dan menghindari persaingan di antara perdagangan Belanda sendiri. Perkumpulan dagang itu dinamakan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang berdiri tahun 1602. Kemudian pemerintah kerajaan Belanda kemudian memberikan hak-hak istimewa kepada VOC yang disebut hak oktroi. Jan Pieterszoon Chen merupakan penjabat Belanda yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC pertama. D. Kedatangan bangsa Inggris. Sebagai salah satu negara yang sangat maju di Eropa, Inggris memiliki pola perdagangan yang berbeda dengan para pedagang di Eropa lainnya. Pada abad ke-18, para pedagang Inggris juga sudah banyak yang berdagang di Indonesia, diantaranya 1. Sir Francis Drake. Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat pada tahun 1557. Di dalam pelayaran kaya rombongan ini melakukan perdagangan rempah-rempah di Ternate. Kedua, Sir James Leicester dan Sir Raymond. Pada pelayaran tahun 1591, Leicester berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Pinang. 3. Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Pikirin Fathers, sebuah rombongan yang bernamakan diri Pilgrim Fathers melakukan pelayaran di arah barat pada tahun 1607. James Cook. 5. James Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia pada tahun 1770. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.